Justru Rasulullah umrah. Jadi tidak perlu diragukan ada orang yang mengatakan apa tidak sebaiknya haji dulu baru umrah. Karena kadang-kadang yang terpikir orang itu adalah umrah ini sunnah. Maka kerjakan yang wajib dulu baru sunnah. Rasulullah melakukan umrah dulu baru haji. Sehingga para ulama berkesimpulan haji itu wajib sama dengan umrah itu, sama kedudukannya. Sekali seumur hidup. Karena Allah menyuruhnya seirama, sejalan. Wa'atimul hajja wal umrata lillah. Perintah Allah untuk menyempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu. Tapi bila diulang-ulang, baik haji atau umrah, maka dia ibadah. Yang rekaman dulu lebih banyak orang. Mesti tekanan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jika diulang umrah tersebut, maka kafaratul umrah adalah umrah, dan umrah dapat menggugurkan dosa di antara keduanya. Nah, tentu orang yang berangkat umrah berkali-kali, berulang-ulang tidak menyalahi sunnah pula. Kalau ada pula orang yang meragukan orang berangkat umrah berulang-ulang, kemudian mencoba mempertentangkannya dengan ibadah-ibadah lain. Oh, lebih baik bangun masjid, lebih baik bangun pesantren, nyantuni anak yatim. Iya, semuanya kebaikan. Justru jangan dipertentangkan. Yang rajin umroh tetap menyantuni anak yatim, yang rajin umroh tetap bangun masjid, yang rajin umroh tetap melakukan amal-amal yang lain. Jangan sampai satu ibadah dikalahkan oleh ibadah yang lain. Gara-gara menyantuni anak yatim tidak pergi umroh, gara-gara membangun masjid kemudian tidak bersedekah, bukan. Sedekahnya tetap, masjidnya tetap, umrah dan hajinya tetap dikerjakan. Tapi bila saatnya harus memilih, itu lain masalah. Ini kalau dapat hidup ini kan jangan memilih, dapat. Berapa seluruh ibadah awal itu bisa kerjakan, sehingga makin banyak peluang kita masuk surga. Sehingga berdoa kepada Allah, murahkan rezeki saya ya Allah. Ada orang minta sedekah bisa mau nyumbang, ada orang bangun masjid bisa mau satu, ada perjalanan umrah bisa ikut. Ada umpamanya semua ibadah itu dapat kita kerjakan. Kita mohon kepada Allah dimudahkan kita melakukan. Bapak dan Ibu sekalian, sekaligus jawaban bahwa tidak ada masalah umrah berulang-ulang. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan al-umrah ilal umrah, dari umrah ke umrah itu menunjukkan umrah itu diulang-ulang. Kafaratul lima bainahuma, dapat menggugurkan dosa di antara kedua. Ibadah umrah ini dijanjikan dengan berbagai macam janji-janji Allah dan Rasulnya yang baik-baik, sehingga kita termotivasi untuk melakukan ibadah umrah. Umrah bukan sekedar jalan-jalan. Ada juga orang yang mengatakan bahwa umrah ini kan jalan-jalan, berjalan iya, tapi isinya bukan jalan-jalan saja ya. Ada jalan-jalannya, iya nggak apa-apa. Jangan, sedangkan haji saja ada datangnya. Allah sendiri yang katakan, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullah 'inda al-mash'aril haram." Orang kalau haji boleh tak berdagang? Boleh tak mencari keuntungan dengan perjalanan ibadah haji, bawa barang dagang dari sini ke sana, dari sana ke sini? Boleh tak? Boleh. Al-Qur'an yang mengatakan, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Nyari keutamaan Allah dengan membawa barang dagangan ke Mekah, perjalanan haji dan pulang lagi bawa, ya enggak ada masalah, memang disuruh. Silakanlah mencari rezeki dengan itu. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Pergi umrah kemudian dapat bonusnya jalan-jalan, bonusnya healing, dapat bisa melihat suasana lain, dapat hiburan-hiburan lain, iya enggak ada masalahnya. Yang jadi masalah umrahnya tidak terlaksana, tapi sibuk dengan foto-foto segera jemaah. Saya selalu ingatkan kepada jemaah, kalau sedang tawaf, sedang sa'i, sedang berada di masjid, jangan sibuk di itu saja. Selesaikan dulu yang pokok-pokok ini. Kalaupun nanti ada kenangan foto, kalaupun ada nanti kita pergi jalan-jalan, ya itu bonusnya. Tapi bonus utama dari perjalanan itu, nilai utama dari perjalanan itu adalah menunaikan ibadah umrah. Dia memang mirip dengan perjalanan lain, mirip dengan perjalanan tur 3 negara. Apa miripnya? Sama-sama naik pesawat, sama-sama nginap di hotel, sama dapat foto-foto. Iya, tapi itu habis begitu saja. Beda dengan perjalanan ini. Di antara hal perjalanan yang diperintahkan oleh Allah itu ketika masjid.
dua dari tiga masjid itu adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, salah satunya adalah Masjidil Aqsa. Perjalanan umroh adalah perjalanan untuk mengunjungi dua masjid ini. Kenapa? Karena dia punya keistimewaan. Apa keistimewaan dua masjid ini? Sholat di masjidku ini kata Rasulullah 1000 kali lipat, ya, dibanding dengan sholat di tempat lain. Sholat kecuali di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Memang kita tidak matematis dengan Allah, tapi itu kan ganjaran yang disediakan oleh Allah, supaya kita ini Bapak Ibu sekalian memprioritaskan. Dan kalaupun kita akan melakukan perjalanan yang tidak sekedar menghabiskan uang, tidak sekedar meninggalkan kenangan foto, tidak sekedar meninggalkan kenangan cerita, tapi lebih daripada itu, insya Allah jalan bagi kita untuk ke surganya. Kalau capek naik pesawat sama aja, capek naik pesawat dari sini ke Turki dengan dari sini ke Madinah ya sama capeknya. Malah lebih panjang, lebih capek ke Turki. Bapak Ibu, tapi lelahnya kita itu menjadi penggugur dosa kata Rasulullah. Orang pergi umroh itu dijanjikan oleh Allah Rasulnya berguguran darinya dosa dan hilang darinya kefakiran. Siapa yang umroh itu hilang darinya kefakiran. Saya selalu setiap menasih saya tanya, buktinya gampang saja. Ada enggak bapak-bapak ibu-ibu yang ketemu orang pulang haji atau pulang umroh yang masih sehat, masih berusaha, yang jatuh miskin? Kamu saja umroh kok malah miskin saya begini nih. Ada enggak ketemu ada bapak ibu-ibu? Kalau di Ambon tidak pernah bersokok ada orang yang tiba-tiba setelah pulang umroh pulang haji menjadi orang miskin. Kenapa? Melarat dia. Karena janji Rasulullah, kata Rasulullah, orang kalau umroh itu hilang daripadanya dosa, gugur dosanya, dan gugur darinya kefakiran. Apakah maknanya ini bahwa seseorang dijamin rezekinya? Ya, pasti. Sedangkan tidak umroh saja dijamin rezeki. Tapi ini juga sebuah keistimewaan untuk orang yang menunaikan ibadah umroh, bahwa dikurangi oleh Allah kebutuhannya, ditambah oleh Allah rezekinya, sehingga hidupnya susah rasanya untuk jatuh kepada kefakiran karena jaminan. Ibadah umroh ini, perjalanan umroh juga perjalanan yang setiap yang kita keluarkan itu dijanjikan diganti. Haji dan umroh begitu. 1 dirham itu kali 1000 dirham. Nah, ada perjalanan ke Thailand diganti, itu nggak ada. Perjalanan ke Singapura kan. Tapi perjalanan haji dan umrah itu 1 dirhamnya dikali lipatkan oleh Allah 1000 kali lipat. Apakah bentuk tunai begitu pulang langsung datang di bawah kasur? Bukan begitu. Ada banyak cara Allah memberikannya. Itu urusan Allah. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian perjalanan menjadi jemaah umrah dan jemaah haji itu fadilahnya adalah satu, mereka itu dinyatakan oleh Allah tamunya Allah. Kita jangan jadi tamunya Allah yang pencipta alam semesta. Ya, kita jadi tamu gubernur yang baru dilantik saja senang sekali. Diundang Pak Gubernur, kita kan tim sukses diundang lah, yang nyoblos kemarin katanya kan jenggotnya yang dicoblos diundang katanya kan, senang kita itu. Pasti kita pilih baju negara aja. Ada Pak, sepatu agak wangi sekete, penampilannya agak oke gitu kan. Kita siapkan kira-kira apa yang mau kita bicarakan dengan Pak Gubernur yang baru dilantik. Kita melayakkan, memantaskan diri kita karena kita diundang. Karena manusia biasa. Bedanya saja beliau terpilih jadi gubernur, kita tetap jadi pemilih setia saja. Itu beda Pak. Walaupun sekarang kadang-kadang jasanya awak kepada beliau kepada awak. Karena kalau tidak satu pilih petang belum tentu pilih. Kalau kepada Allah kita tak punya jasa apa-apa. Yang pada yang dipilih kita punya jasanya apa tuh? Suara satu memilih. Bapak dan Ibu sekalian, sampai ke Pak Gubernur pilihnya biar ada. Bapak dan Ibu sekalian, diundang saja kita pasti menyiapkan diri. Dan ketika kita diundang, yang mengundang pasti sudah menyediakan sesuatu buat kita. Minimal kita diundang makan malam, atau minimal ada snack di meja kan. Ya minimal ada segala macam lah, sambutan-sambutan. Wafdullah, tamu Allah. Jamaah umrah, jamaah haji itu tamu Allah. Ketika mereka diminta datang kata Nabi,
mereka datang. Maka kalau mereka meminta kepada Allah, dijawab doanya. Jadi di antara keistimewaan jamaah haji, jamaah umroh itu adalah doanya makbul. Bapak dan Ibu sekalian, menjadi tamu Allah, jamaah haji, jamaah umrah menjadi tamu Allah. Maka yang perlu kita rasakan, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, menjadi tamu Sang Pencipta alam semesta yang punya semuanya. Kira-kira apa yang mau disediakan bagi kita? Kalau jadi tamu Allah, paling-paling ayam mau disediakan, pisang mau disediakan. Jadi tamu Allah, apa saja diminta. Maka jawab dalam hadis itu disebutkan mereka minta dikabulkan. Amin. Salah satu kunci, salah satu keistimewaan jamaah haji, jamaah umrah itu adalah doanya mustajab. Mustajab, peluangnya doanya dikabulkan lebih besar daripada yang lain, itu artinya mustajab. Bukan berarti Bapak dan Ibu sekalian asal minta dapat, asal minta dapat. Tapi asal minta pasti diganjar oleh Allah. Ya, ada yang langsung, ada yang diganti, ada yang ditunda waktunya. Tapi peluangnya lebih besar karena perjuangannya lebih besar. Karena kita hadir di tempat yang semua orang di situ berbuat baik. Bapak dan Ibu sekalian, kalau semua orang nakal, kita bertemu aja malas. Tapi kalau orang baik-baik, kita ingin ketemu dan kita ingin berbagi. Di Makkah itu apa kelebihannya? Tak hentinya orang memuji Allah sejak bumi ini diciptakan. Mungkin ada fase-fasenya dulu kurang, tapi hampir 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, setiap hari, setiap detik, setiap menit, tak pernah orang berhenti menyebut Allah, berzikir di situ. Tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa dicintai oleh Allah? Karena semua orang beribadah kepadanya di tempat itu, tidak berbuat maksiat. Berapa persen sih mungkin kalaupun ada orang berbuat dosa, mungkin tidak, mungkin 0,0 sekian dibanding dengan semua orang yang hadir untuk berzikir dan berdoa di situ. Maka dari itu tempat itu mustajab, waktu mustajab, keadaan kita mustajab, kesempatannya untuk doa dikabulkan itu lebih besar. Berbeda dengan, maka dari itu disebutkan dalam tempat yang paling dicintai oleh Allah itu ya rumah Allah, Baitullah, masjid. Tapi tempat yang paling dibenci itu apa? Tempat yang paling tidak disukai oleh Allah? Pasar. Kenapa? Orang tak sempat berzikir. Urusan orang lebih duniawi di situ. Beda dengan di masjid, orang tak sempat berpikir duniawi. Sedikit kalaupun ada orang berpikir duniawi. Orang lebih banyak berpikir akhirat. Berzikir, menyebut Allah. Itulah yang menjadi penyebab doa ini juga mustajab kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali fadilah-fadilah ibadah umrah. Ya, di antaranya juga disebutkan bahwa jamaah haji, jamaah umrah ini diberi ganjar surga. Kalau pernah haji disebutkan oleh Allah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada ganjarannya kecuali surga. Yang lain dapat, tapi hadiah utama dan dijamin untuk orang yang perjalanan kepada haji. Bapak dan Ibu sekalian, ini semangat kenapa kita daftar, kenapa kita menyiapkan umroh. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi jalan-jalan yang nilainya ibadah. Lelahnya itu dinilai, habisnya uang itu diganti dengan pahala, setidak-tidaknya Bapak dan Ibu sekalian diganti dengan surga. Bukan habis begitu saja. Maka kita berusaha mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Yang kita sebut tadi, memantaskan diri. Kenapa ada orang pulang mungkin biasa-biasa saja, tak berubah, atau mungkin ada 1-2 orang yang mungkin perangainya makin buruk. Ya berangkat tidak menyiapkan diri. Dalam hadis itu disebutkan, labbaik Allahumma labbaik, dijawab oleh malaikat, la labbaik wala sa'daik. Tidak ada labbaik bagimu, kamu tak perlu berbahagia, perlu berbangga. Kenapa? Kamu datang dengan harta yang haram, dengan
pantaskan diri, kita pantaskan ilmu, kita pantaskan harta yang dibawa, kita pantaskan kondisi hati kita, niatnya, ibadahnya kita perbaiki. Maka insya Allah dengan demikian kita pantas untuk disambut, pantas untuk berbahagia. Itulah gunanya kita melakukan kegiatan umroh. Itu tidak mahal dan juga tidak lama. Yang mahal itu biaya kesananya. Iya. Andai kata kita tinggal di Mekah, maka umroh itu kosnya murah. Karena kita tinggal di situ cukup ongkos taksi ke Takim aja. Tapi tentu perlu dipahami, nggak ada sia-sia. Maka kalau umroh mahal, nggak mahal umroh. Karena ibadah yang kita kerjakan itu tidak berbayar. Yang berbayarnya perjalanannya. Kalau kita punya pesawat itu gratis. Ya. Yang mahal naik pesawatnya. Ya, yang mahal itu nginap di hotelnya. Kalau ada orang umroh sehari saja, pasti tidak mahal. Lebih murah. Kamu petang cuman 6 hari. Baru mendarat dari pagi baru mendarat. Kami langsung manasik. Suara kan masih ada, tapi alhamdulillah masih sehat. Biasanya pulang umroh pada turun sampai suara benar. Batuk, alhamdulillah tidak batuk. Alhamdulillah suara masih sehat. Aku baru mendarat tadi di BIM, semalam dari sore kemarin dari Madinah. Berangkat aku hari Selasa. Heran-heran orang sobat Mekah, sobat kejar, jangan jalan aku punya koromana, kan? Kita mesti sobat di Indonesia tentu lagi gua mau di Mekah, kan? Karena ada urusan yang aku sedang mengurus perjalanan ibadah haji Puro, sedang mengurus itu. Jadi sedang mengurus, jadi harus berangkat juga situ untuk balik. Padahal itu kami baru pulang, tanggal berapa kita pulang? Tanggal 6 baru pulang, belum sampai seminggu, balik ke situ. Kan? Bapak dan Ibu sekalian ingin sampaikan umroh itu tidak lama. Ambil mikot, awal, sa'i, tahallul paling habis 6 jam dari totalnya. Atau maksimal kalau jauh perjalanan kita 12 jam. Kalau ada orang yang punya kesempatan hanya 3 hari saja selesai umroh. Darat, umroh, pergi ke Madinah. Kami malah satu yang lebih unik. Kami mendarat di Madinah, lihat terus ke stasiun kereta. Stasiun itu kurang lebih jam 3 jam berapa sampai stasiun kereta api mau ke Mekah. Ternyata dapat kereta api baru jam 8:30. Udah kami taruh barang di stasiun, kami pergi sholat maghrib ke Masjid Nabawi. Pergi sholat saja, di sholat maghrib salam ke Nabi, pulang berangkat naik stasiun kereta api umroh ke Mekah. Memang paling hemat sholat maghrib. Tapi janganlah umroh sekadar sholat maghrib, ya kan? Untuk kita ingin lebih lama di sisi Nabi. Kalau mau yang hemat dan yang cepat ada. Dan umrah itu terlaksana yang mungkin tidak bisa kita lakukan sholat jamaahnya, sholat jamaah yang berlama-lama. Umrah itu bisa sehari di Mekah, sehari di Madinah juga bisa. Tidak ke Madinah juga tidak apa-apa. Tentu tidak nyaman juga kita sudah ke sana, kita tidak berkunjung ke Rasulullah SAW. Yang ingin saya sampaikan adalah Bapak dan Ibu sekalian, perjalanan umrah ini sebenarnya ibadahnya tidak terlalu berat, tidak mahal. Tapi mahalnya tentu karena kita jauh datang dari Indonesia, harus naik pesawat, harus naik bus, harus makan, harus makan di hotel. Kalau coba perbandingan, mau bayangkan apa itu? Tahu. Hotel di dekat Masjidil Haram itu dengan kualitas yang sama dengan hotel di luar sana. Semalam sampai menginap kami 2 malam ini menginap. Itu kurang lebih 700 rial semalam. Di bawahnya itu kelas bintang 3, tapi di depan. Pindah hotel kami agak lebih jauh, naik taksi 5 rial, 10 rial, 100 rial semalam, 7 kali lipat. Hotelnya bintang 4 mungkin setara bintang 5. Yang ini hotel bintang 3. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang mahal itu tempat di depan masjid itu yang paling mahal. Bukan soal hotelnya hotel bintang berapa. Jadi mahalnya luar biasa. Padahal di ujung sana hotel yang sama atau mungkin lebih tinggi daripada itu bisa 7 kali lipat murahnya. Karena kami kemarin berdua aja, jadi kami carinya jauh, apa-apa murah. Jadi nginap seminggu sama dengan nginap semalam sampai masjid. Dan hotelnya jauh lebih baik. Mercure kami nginap 100 rial. Ini hotel
merek 700 riyal. Jadi yang mahal itu fasilitas. Jadi kalau ada orang ibadah umroh murah, ya ada umroh murah. Bisa. Kalau ada orang yang mau umroh dengan modal 20 juta, 25 juta bisa. Tapi masak sendiri. Ke masjidnya naik mobil umum, atau naik taksi, atau jalan kaki agak 3 kilo. Nah, tentu abi kaki dari jalan itu ya, sekali-sekali nikmatilah uang itu, nggak apa-apa, agak mahal sedikit, begitu makanya. Jadi yang membedakan itu apa sebenarnya perjalanan umroh? Yang membedakannya fasilitas saja, Pak. Dan fasilitas itu hotel yang di sini dengan yang di situ saja jaraknya agak 20 meter saja, harganya bisa beda 100 riyal malam. Depan-depanan aja gitu, kebetulan satu di belakang, satu di depan, udah jauh. Jadi saya selalu sampaikan kepada jamaah itu, ya sekali-sekali untuk ibadah karena dibayar kembali oleh Allah, ya nggak apa-apa. Kalau bisa yang dekat dengan masjid, yang dekat dengan masjid, dari mencium hajar aswad atau menyentuhnya atau memberi isyarat ke hajar aswad tersebut. Bismillahi Allah. Menciumnya sekarang tak mungkin, kecuali rezeki apa dan itu. Nampak orang itu dirawat, gila ni orang tu. Antara kan, bila nado terjadi ini, bisa jadi 4 bulan 6 bulan lagi. Tapi intinya dimulai dengan mencium atau menyentuhnya atau memberi isyarat. Kemudian mengucapkan Bismillahi Allah, kemudian berputar. Ya, berputarnya ke kiri melawan arah jarum jam. Nah, sampai di sini terhitung 1. Mulai lagi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. 2, terus begitu. Tuh 7. Doa dan zikirnya tak ditentukan secara spesial, nada. Karena dia ibadahnya fisik. Hadiran itu betul yang diminta. Beda dengan salat, ibadahnya ada qauliyah, ada fi'liyah, ada perkataan, ada perbuatan. Ibadah umroh ini lebih banyak perbuatan saja. Kalaupun ada bacaannya tidak ditetapkan dan bukan menjadi rukun. Jadi andai kata kita berdoa dengan bahasa, dengan lisan kita sah, dan itu lebih baik. Andai kata kita hanya baca ayat Al-Quran ngaji saja sah. Atau kalau ada orang diam saja selama tawaf itu, rugi cuma dia, ngapain dia diam begitu kan? Mau diam-diam tapi dia merenungi dirinya, tak apa-apa. Sambil menangis dia putar, dia tak ada yang membacanya, dia menangis. Sah. Kalau salat menangis saja salah. Salat boleh takbir-takbir, udah dia sampai selesai salam, tidak sah. Nah beda dengan tawaf ini sah. Cuma saja ada di antara yang maksud dari Nabi itu membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Selebihnya tak perlu mengandalkan doa ustaz. Doa kita yang bagus. Kenapa? Karena doa ustaz dengan doa kita kadang tidak sama. Tergantung hajat kita masing-masing. Ada yang mungkin hajat bersama itu pasti diampuni oleh Allah dosanya, dimasukkan ke dalam surganya. Lebih daripada itu hajat kita beda-beda. Mungkin ada yang secara spesial ingin ketemu jodoh, ada yang secara spesial ingin punya anak, ada yang secara spesial ingin disembuhkan dari penyakit yang sedang dialaminya. Maka sebaiknya dia berdoa. Kecuali doa ini doa bersama, yang sebenarnya tidak perlu dibantu. Maksudnya hajat bersama itu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua kita pasti butuh itu. Bahagia di dunia, bahagia akhirat, masuk ke dalam surga, bebas dari api neraka. Ya pasti itu. Nah, maka dari itu di tahap 1, 2 terus 3, 4 sampai ke 7. Nah, jika dalam putaran tawaf ini tiba-tiba datang waktu salat, ya salat, tidak apa-apa. Nanti tinggal lanjutkan saja tawaf. Nah, itu tawaf. Setelah tawaf ini disunnahkan salat sunat dalam Masjidil Haram ini, diutamakan di belakang maqam Ibrahim, salat sunat belakang maqam Ibrahim jika memungkinkan. Kalau tidak di mana saja sah salatnya.
Sholatnya seperti sholat sunat fajar. Rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Kalau nak katakan Allah ya dia baca mana yang pengennya terkait. Aku lah yang bisa saja. Ada malah nanti malah apa? Sudah salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah deh lupa apa aja. Sedang sholat tadi aku menunduk saya nak jadi kakak bang. Sholat kita terus sana karena kalau di depan Ka'bah kita boleh lihat ke depan. Baik, kalau tidak di depan Ka'bah kita lihat sholat kita lihat ke depan. Setelah itu baru kita melakukan sa'i, tapi mampir dulu minum zam-zam. Tidak seperti harus sunnah. Kau ada lagi buat tempat sa'i ke kanan aja ni, buya aku minum zam-zam dia balik lalu tidak. Jika memungkinkan mampirlah untuk minum zam-zam disunahkan. Karena tadi yang kita katakan letter-lek mengikuti Nabi. Walaupun tidak semua bisa dilakukan, tapi minum zam-zam itu dari sumur zam-zam. Karena tidak ada lagi sumur, maksudnya karena ada sumur itu ditutup posisi atasnya. Karena untuk bisa orang tahu. Kamu haji tahun 2001 itu masih ke sumur zam-zam itu. Cuman 2003 ke atas kayaknya sudah masih keramik di atasnya karena tempat sa'i, tempat awak itu semakin sempit. Sumurnya masih ada, tapi di bawah sana. Dulu bisa kita lihat airnya. Nah, ada pula orang menulis bahwa zam-zam itu bohong. Ya bohong bagi kamu yang tidak pernah ke sana atau tidak pernah melihatnya. Saya pernah lihatnya, saya masuk dulu. Lihat 2001 saya lagi. 2001, 2004 aku haji balik dah, balik tadi tutup. 2005 juga. Terus banyak perubahan. Setiap bulan, bahkan dalam sebulan itu bulan Februari pun 2 kali, bulan Januari itu ada aja perubahannya. Yang paling banyak bulan gini itu keren sudah berkurang dan tidak ada lagi bangunan-bangunan. Namanya di Madinah itu sekarang sudah dibangun tugu baru sudah selesai di pintu utama. Saya lihat ada aja terus yang dibangun. Apalagi kalau orang haji itu tahun 90-an sekarang dia cerita tentang Makkah Madinah sudah tidak connect. Sudah nggak ada lagi. Jalan aja tiap sebentar berubah, setiap sebentar bangunan, tiap sebentar hotel yang kemarin ada tiba-tiba kita nyampe situ, besok udah nggak ada lagi hotel itu, karena sudah dirobohkan, mau dibikin jalan segala macam. Sekarang saya disitin arahku mau ke Jeddah ini sudah dihancurkan semuanya, mau dibangun Line City, kota yang terpadu semuanya di situ. Bapak Ibu sekalian, setelah tawaf kita pergi ke tempat sa'i dari Safa ke Marwah, ada bukit Safa, ada bukit Marwah. Ini syiarnya Bapak Ibu sekalian mengingat sejarah Nabi, sejarah Siti Hajar dengan anaknya Ismail mencari Zamzam. Tapi syariatnya namanya sa'i, tetap berlaku. Dulu orang tidak mau karena sebelum Nabi Muhammad orang-orang Quraisy juga bersa'i. Maka sa'i itu bukan milik orang Quraisy, tapi itu sudah menjadi syiar agama dan menjadi syariat. Maka disuruhlah innas safa, baca ayat ini, wal marwata min syairillah, syiarnya agama Allah. Man hajjal baita aw i'tamara fala junah alaih ayat tawafa bihi. Jangan merasa mengikut-ikut pula, itu sudah syariat agama Allah. Maka naik ke atasnya prinsipnya sebenarnya ada baca takbir. Seperti takbir hari ini, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdan azza jalla wa hazama al-ahzaba wa. Sini menghadap ke Ka'bah sambil kemudian setelah itu baca takbir, pergi ke Marwah, berjalan, dan sebahagiannya nanti laki-laki berlari kecil. Laki-laki saja, perempuan. Ada yang nanya kenapa perempuan enggak, Ustaz? Ya, kodratnya satu. Yang kedua, kadang aku jawabnya secara karena Hajar dulu sudah lari. Kami laki-laki belum lari-lari seribu aja ya. Itu syariat, nggak bisa dipertanyakan. Begitu syariatnya, kata Nabi yang laki-laki yang lari kecil. Kalau mau dicari bisa aja itu jawabannya. Kemudian terus ke Bukit Marwah. Ini semuanya sama dengan tawaf tadi, tempat berdoa dan berzikir. Pilih doa dan zikir yang dapat kita pilih, kita lakukan. Zikir doa sesuai dengan keadaan kita. Jangan mengandalkan doa orang lain yang kadang tidak sama doanya dengan kita maksudnya.
Tapi kalau ada doa yang sesuai dengan kita, ya tidak apa-apa kita lakukan juga. Yang malu-malu pula mencontoh doa gitu kan. Nah, jelek itu doanya bukan sama jinya doa bukan lain. Sampai di Marwah dihitung 1. Nah, ini bedanya dengan tawaf. Kalau tawaf dia 1 sampai titik yang sama. Kalau ini titik yang berbeda. Dari Safa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke Safa dihitung 1 lagi menjadi 2. Bagi yang agak energik 5 menit saja. Tang buat dapat cuma 5 menit itu. Dari Safa ke Marwah dapat 5 menit. Paling lama 7 menit. Jadi kalau 5 menit 35 menit selesai. Kalau 7 menit ya 49 menit 50 menit. Kalau umroh pertama datang pertama cukup tanpa bawa jemaah. Kalau tanpa bawa jemaah dapat 35 menit. Karena ini 500 meter. 500 meter. Jalan normal 500. Dengan doa dan zikir itu. Dan kadang semakin kita menjaga ritme jalan ini dengan doa dan zikirnya semakin enak terasa. Sa'i ini fisik kita sudah semakin lelah. Harusnya doa kita semakin kuat, merasakan bahwa betapa kita ini lemah untuk Allah Subhanahu. Sa'i ini melambangkan ikhtiar usaha. Siti Hajar yang mencari air dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Walaupun air itu keluarnya di samping Masjidil Haram di kakinya Ismail. Nilai dan hikmahnya adalah mengabarkan kepada kita betapa kita tak boleh berhenti berusaha. Rezeki mungkin tidak di tangan kita, tapi mungkin di anak-anak kita, di cucu-cucu. Sebagaimana kita dapat rezeki belum tentu karena ikhtiar dan usaha kita, tapi ikhtiar dan usaha itu bahagian dari ibadah. Begitu aja. Dah berakhir nanti di Marwah. Berdoa. Apa doa di Marwah? Doa untuk diterima ibadah kita. Ya Allah, terima umroh kami, tutupi kekurangan kami, cukupkan ibadah yang telah kami kerjakan itu dapat masuk kami dalam surga. Nggak ada doa khususnya. Tapi kalau mau bacain di buku juga boleh, baik juga. Keluar boleh di situ langsung tahallul dari tempat di situ. Kalau di antara waktu salat biasanya dilarang. Suruh diusir-usir kita orang salat. Tapi kalau tidak di antara waktu salat ya, apalagi selesai salat Isya, itu polisi melengah itu. Bukan gunting, bagi laki-laki potong pendek dulu boleh. Langsung ke tukang cukur juga boleh. Dicukur oleh diri sendiri silakan, dicukurkan teman juga. Ya, baca doanya. Di antara doanya lah, ya Allah jadikan di setiap helai rambut yang berguguran ini berguguran dosa-dosa. Tumbuh rambut yang baru, tumbuh pula kebaikan. Ya Allah jadikan setiap apa yang saya kerjakan ini menjadi pengampunan dosa. Itu di antara doa yang bisa dengan lisan kita. Ya bisa juga dengan yang di buku itu, di titik itu. Selesailah ibadah umrah, ihram, tawaf, sa'i, InsyaAllah nanti biasanya sebelum pemberangkatan kita manasik praktek langsung. Ya kita langsung praktek. Ini cukup sekali ini sudah cukup, tinggal praktek praktekkan di asrama haji. Jadi pada karena dekat asrama haji nanti kita prakteknya sekalian persiapan pemberangkatan. Itu barangkali bagi yang bertanya dipersilakan. Karena sinyal aku masih tergaduh-gaduh. Tapi insyaallah alhamdulillah sehat. Doakan. Belajar tadi. Kalau di Madinah hari di Makkah hari masih siang. Berangkat